Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawabah. Bapak Ibu sidang jamaah majelis ilmu subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melakukan salat subuh berjamaah, dan agar ada ilmu yang bisa kita bawa pulang, kita setelah salat subuh ini mengaji. Saya diamanahkan oleh pengurus untuk kajian tafsir, tetapi kurikulumnya tidak diberikan, ya. Kalau di mana itu Masjid Al-Muttaqin itu surat Sajadah. Kalau karena di sini belum diberikan, maka saya akan membahas apa yang imam baca tadi. Kita sholat subuh tadi, imam kita membaca ayat yang rakaat yang kedua saja yang sama-sama kita masyhur, yaitu surat An-Nas. Masih ingat Bapak Ibu apa yang dibaca tadi? An-Nas, ya? Benar, ya? Surat An-Nas bunyinya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita terjemahkan dulu sebelum kita bahas ayat ini lebih dalam. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan, atau aku berlindung dengan Rabbin nas, dengan Tuhan manusia, pemelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilahin nas itu artinya Tuhan manusia. Jadi ada 3 kali kata manusia disebut di sini. Ayat pertama Rabbin nas, pemelihara manusia. Ayat kedua Malikin nas, raja manusia. Ayat ketiga Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswasil khannas. Al-waswas itu artinya sesuatu yang berdering. Nanti kita jelaskan. Al-khannas, yang muncul dan hilang. Jadi sesuatu yang berdering, muncul dan hilang. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Banyak ulama mengatakan nafsu. Nafsu itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nanti kita terangkan. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang mengganggu di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Nah, ini ayat kita surat An-Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini urutan ayat yang ke-22 turun dalam Quran. Jadi ayat ini turun
yang ke-22 kepada Nabi sebelum turun surat Al-Falaq. Jadi ayat ini, An-Nas ini, setali turunnya dengan surat Al-Falaq. Makanya disebut dengan ma'udzataini, dua perlindungan. Ayat ini ada yang berkata dia turun di Madinah, tapi banyak ulama yang berkata dia turun di Mekah. Ayat ini turun An-Nas dan setali dengan Al-Falaq, itu turun karena Nabi terkena sihir. Jadi dulu itu Nabi terkena sihir. Panjang sejarah sihir itu. Tetapi sihir itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Nabi di Mekah itu terkena sihir karena dakwah Nabi di Mekah itu diganggu dengan harta tidak mempan, di stop dengan kekerasan tidak mempan, di stop dengan diganggu dengan wanita tidak mempan, akhirnya diganggu dengan sihir. Nah, Nabi terkena sihir. Sihir macam apa? Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan namanya sihrul ain namanya. Sihrul ain itu sihir dengan pandangan mata. Jadi orang-orang Mekah itu dulu punya keahlian sihir. Kalau kita tatap matanya, beradu mata kita dengan mata dia, kemudian kita terganggu. Itu namanya sihrul ain. Ada kemudian kawan saya yang juga dosen tafsir, kemudian mengembangkan itu, katanya itu mungkin sejenis dengan palasi. Saya no comment. Apakah sihrul ain itu sama dengan palasi sekarang? Wallahu alam. Yang penting itu jenis sihir yang berbeda. Nabi terkena itu dan Nabi terganggu dengan itu. Artinya dia terganggu dengan sihir itu. Artinya sihir itu mengenai badannya, terganggu. Nah, Nabi dengan sihir itu diikat dengan 11 ikatan. Jadi sihir itu mengikat tubuh Nabi. Tentu ikatannya bukan ikatan tali, tapi ikatan mantra dengan ikatan ikatan sihir. Diikat kepala sampai kakinya dengan 11 ikatan, sehingga ya kalau kita diikat tubuh kita kan lemah. Nabi begitu, terganggu dia. Maka Allah menurunkan suratul Falaq dan surat An-Nas ini. Maka kita lihat surat Al-Falaq itu 5 ayat, surat An-Nas itu 6 ayat. 5 tambah 6 berapa? 11. Jadi tadi diikat dengan berapa? 11 ikatan. Satu ayat dibaca, lepas satu ikatan. 2 ayat, lepas 2 ikatan. Sampai 11 ayat, maka lepas semua ikatan sihir Nabi. Itu sebab turun dari surat An-Nas ini. Jadi dia setali dengan surat Al-Falaq. Percaya tak percaya, sihir itu ada. Sihir itu ada. Kenapa? Karena ada ayat yang menjelaskan itu. Jadi sihir itu ada, dan ada ayat yang menjelaskan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sihir? Kita lihat dulu. Apa itu sihir? Sihir itu artinya terambil dari kata sahara, yang artinya bercampurnya antara yang terang dan yang gelap. Kalau yang terang dan yang gelap bersatu, bercampur, itu sudah tidak jelas. Putih susu, warna kopi apa? Hitam. Kalau dicampur kopi susu apa warnanya?
Ah, masih dikatakan putih? Tidak. Dikatakan putih dia sudah ada hitamnya, dikatakan hitam sudah ada putihnya. Nah, itu sihir. Sahara itu artinya bercampur antara yang terang dan yang gelap. Yang terang itu kebaikan, yang gelap itu kejahatan. Yang terang itu kitab suci, yang gelap itu mantra-mantra. Maka orang yang melakukan sihir, dia mencampur antara kitab suci dan mantra. Dari situ kita mengenal kata sahur. Ada sahur, makan sahur. Karena apa? Karena waktu sahur itu adalah waktu di mana kalau dikatakan gelap, sudah ada fajar merah, harimau pagi. Dikatakan pagi, masih malam. Bercampur antara gelap dan pagi itu disebut dengan sahur. Itulah waktu sahur, seakar dengan sihir. Nah, orang yang melakukan sihir, orang-orang Yahudi dulu, dia mencampur antara Taurat dan mantra. Begitu juga kita umat Islam, dukun-dukun yang melakukan sihir, kan tadi sihir apa artinya? Mencampur. Dia juga mencampur antara Al-Quran dan mantra. Jadi ada orang melakukan sihir itu pakai air, ayalah dia baca, tawar di bumi, tawar di langit, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun. Kun kata Muhammad, fayakun kata Allah, kun fayakun. Minum Pak. Kita yang mendengar akan berkata, oh ini ayat Allah. Apa katanya tadi? Kun fayakun. Bahkan dia mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim, tawar di bumi, pakai Bismillah mulainya. Kun fayakun itu kan ayat Quran, tapi kita tidak tahu antara Bismillah dan kun fayakun itu dia baca mantra. Tawar di bumi, tawar di langit, aku menawar jadi api, itu kan mantra. Dia mencampur antara ayat Quran dengan mantra-mantra, maka bercampurlah antara yang gelap dan yang terang, antara yang baik dan yang jahat. Percampuran itu menjadi sihir. Itu begitu. Ya. Jadi kalau pergi ke tabib, kalau baca-baca Quran, dia lihat dulu apa murni Quran yang dia baca dari awal sampai akhir, atau ada yang dia sisipkan antara Quran itu. Ya. Memang ada orang-orang yang mengobati pakai Quran, tapi memang Quran yang dia baca. Makanya surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Salah satu nama surat Al-Fatihah itu namanya surat Ar-Ruqiyah. Ruqiyah itu artinya mantra. Jadi memang ada mantra pakai surat Al-Fatihah. Kiai-kiai itu banyak di tempat-tempat ini mengobati pakai surat Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Ya. Saya juga pernah membimbing mahasiswa saya skripsi, judulnya adalah pengobatan surat Al-Fatihah sebagai obat angin duduk. Angin duduk ini apa ini? Angin duduk itu jantung. Ada itu di Palembang. Saya pernah, karena saya dosen di UIN Palembang, saya pernah membimbing mahasiswa itu surat jadi memang murni. Tapi kalau sihir itu dia dicampur. Nah, itulah Nabi terkena sihir. Jadi sihir itu ada, ya. Maka turunlah surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ini sebab turun ayat kita ini. Jadi Bapak Ibu, itu dianjurkan kalau tidak ingin terkena sihir, baca surat ini.
Al-Falaq, An-Nas, kalau bisa tambah ayat kursi. Kita tidak punya banyak waktu, ya. Kapan-kapan kita jelaskan kenapa jin itu takut dengan ayat kursi. Itu ada penjelasannya, ya. Nah, baik. Kita tidak mungkin bahas surat Al-Falaq, kita bahas surat An-Nas ini saja dulu, ya. Tapi saya tidak janji ini selesai atau tidak, ya. Kita lihat Qul. Awal surat ini dikatakan Qul. Qul itu terjemahan bahasa Indonesianya adalah katakanlah, ucapkanlah. Qul. Kalau kafnya berubah jadi kaf kul, berubah artinya makanlah. Hati-hati. Jadi kalau qul pakai kaf, ucapkanlah. Kalau berubah jadi kaf kul, makanlah. Jadi memang bahasa Quran itu berubah sedikit, berubah artinya. Makanya orang-orang fikih berkata yang paling berhak jadi imam itu adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Kenapa? Karena kalau berubah sedikit, berubah. Al, ibu bapak matikan lamnya. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Kalau palambek tukar gigi, lamnya tidak mati, jadi tasyid alhamdulillah, daging untuk Allah. Ada berubah, ya. Makanya yang jadi imam itu aqra'uhum Qur'anan, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Ustaz, ada dua orang baca Qur'annya sama-sama fasih, baca rohnya tuh, baru pergi ke yang nomor dua, afqahuhum ilman, yang paling dalam ilmunya. Ustaz, ada dua orang bacaannya sama-sama fasih, ilmunya sama-sama dalam, baca rohnya tuh, apa yang nomor tiga oleh atwaluhum umran, cari yang paling besar umurnya. Ada dua orang sama konten bacaan fasihnya, sama dalam ilmunya, yang satu umur 40, yang satu umur 50. Suruh yang 50. Ustaz, sama umurnya. Wah. Baru yang keempat, aqrabuhum masjidan, mana yang rumahnya lebih dekat dengan masjid. Itu kata ulama fikih. Ada 4 itu. Jadi Ustaz, ada dua orang ini sama fasihnya, sama ilmunya dalamnya, sama umurnya, tanggal lahir sama umurnya, rumahnya sama juga. Agennya ke ibu-ibu nih, pilihlah mana paling gagah, suruh maju. Karena tidak ada lagi itu, tidak mungkin ada orang yang sama fasihnya, sama ilmunya, sama umurnya, sama dekat dengan masjid rumahnya. Tidak mungkin ada itu. Kalau ada itu tidak tahu saya. Kalau ada begitu, saya sarankan kasihlah ke ibu-ibu, mana paling gagah ibu, sudah maju jadi. Nah, kenapa? Karena bahasa Arab itu berubah sedikit, berubah. Jadi qul, ucapkanlah. Tetapi itu dalam bahasa Indonesia terjemahan. Makanya kita kalau memahami Quran dengan terjemahan, tidak dengan tafsirnya, itu agak kurang. Kata qul itu dalam tafsir, dalam bahasa Arab, itu artinya bukan hanya ucapkan, tapi ucapkan dan yakinlah. Dia ada tambah yakinnya, Pak. Jadi kata qul atau kata qala yaqulu, qul itu adalah ucapan yang mengandung keyakinan. Kenapa begitu? Kenapa dalam bahasa Indonesia cuma ucapkan, cuma katakan, tapi dalam bahasa Arab qul itu katakan dan yakinlah? Karena dalam Al-Quran kita disuruh untuk meyakini apa yang kita ucapkan. Itu Pak.
Jadi mengecek itu Pak, tidak sembarang mengecek sedang. Yakin dulu baru kecean. Awak tak yakin dong, bawa ngecean dong. itu kuncinya. Jadi yakinlah Anda pada sesuatu baru Anda ucapkan pada orang. Apa yang Anda ucapkan itu harus Anda yakini. Itu. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Allah Esa. Yakinlah, itu artinya itu. Qul, yakinlah Allah itu satu. Maka dikatakan qul. Jadi kata qul itu ucapan mengandung keyakinan. Qul, ucapkanlah dan yakinlah dengan ucapan. Apa itu? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Jadi harus yakin kita mengucapkannya. Kita berlindung tapi kita tidak yakin dapat perlindungan tak ya? Mungkin tak ya dia melindungi saya? Tapi kita ucapkan itu. Jadi kita ucapkan itu a'udzu birabbin nas, kita yakin Allah itu benar-benar akan melindungi kita. Itu maksudnya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dapat kita satu pelajaran penting. Kalau Bapak Ibu ketemu dalam Quran kata qul, ucapkan, berarti Bapak Ibu dituntut untuk meyakini apa yang diucapkan itu. Qul, ucapkanlah dan yakin dengan ucapan itu. Apa ucapannya? A'udzu birabbin nas. A'udzu, maka kita mengenal dengan ta'awudz. A'udzu itu adalah minta perlindungan dari Allah kepada makhluknya. Itu kata a'udzu itu. Jadi minta perlindungan dari Allah kepada kejahatan makhluknya. Macam-macam. Bisa kejahatan benda atau makhluk hidup. Apa makhluk hidup? Jin, manusia, harimau, anjing gilo, alai. Itu makhluk hidup itu. Bisa kejahatan dari benda mati, gunung mati, laut, hutan. Itu juga disebut, dipakai kata a'udzu. Jadi a'udzu itu minta perlindungan kepada Allah dari makhluknya, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, a'udzu itu hanya digunakan untuk minta perlindungan dengan Allah. Minta perlindungan dengan Pak Polisi tidak pakai a'udzu. A'udzu Pak Polisi, tidak. Jadi a'udzu itu khusus perlindungan dengan Allah. Nah, kita lihat a'udzu bi rabbin nas. Orang sering keliru menerjemahkan dengan aku berlindung kepada Allah. Padahal hurufnya kalau Bapak Ibu baca huruf ba, bi. Bi itu artinya dengan, bukan kepada. Saya kasih contoh yang banyak orang keliru. Berbakti pada orang tua atau berbakti dengan orang tua? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua atau berbuat baik dengan orang tua? Terjemahannya apa? Kepada. Al-imanu billah, iman kepada Allah atau iman dengan Allah? Terjemahannya apa? Kepada. Padahal sebenarnya itu dengan, karena pakai huruf ba. Apa bedanya kepada dengan? Apa bedanya? Kalau kepada itu jauh,
Saya pergi ke Pekanbaru. Ke, huruf ke itu menandakan jauh. Kalau kita beriman kepada Allah, jadi kita sudah membuat jarak antara kita dan Allah itu jauh. Kalau dengan, itu dekat. Saya pergi ke pasar dengan Pak ini, dekat. Jadi makanya ayat itu berkata iman billah, iman dengan Allah. Hanya saja terjemahannya tidak begitu. Karena kalau iman dengan Allah nanti diartikan yang lain-lain. Ya. Gitu. A'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan, artinya Allah yang kita minta menjadi tempat berlindung itu dekat dengan kita. Maka dengan Rabbin nas, dengan Tuhan pemelihara manusia. Nah, kita lihat dulu. Tadi kan 3 ya an-nasnya ya. Birabbin nas, manusia. Malikin nas, Tuhan raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. 3 an-nasnya. Menurut ulama, an-nas yang di ayat 1 berbeda dengan an-nas yang ayat 2, berbeda dengan an-nas yang ayat 3. Kata ulama, an-nas yang ayat 1 itu adalah manusia pada masa kecil. An-nas ayat 2 manusia pada masa dewasa. An-nas yang ayat 3 manusia pada masa tua. Jadi Allah itu tetap Tuhan manusia, baik sejak kecil sampai dewasa sampai tua. Itu. Nah, an-nas ini yang artinya manusia ini berbeda pendapat ulama. Kenapa Quran menyebut manusia dengan an-nas? Ada yang berkata an-nas itu terambil dari kata anasa. Anasa itu artinya harmonis. Harmonis itu apa bahasa kitanya? Harmonis. Apa harmonis ini? Bersahabat, ramah. Anasa. Maka orang yang ramah bahasa Arabnya anis. Maka kalau ada namanya anis itu ramah, orangnya senyum, suka senyum begitu kan? Ada yang namanya anis, ada tuh capres dulu senyum, karena sesuai namanya anis. Dari kata itulah ada kata manusia an-nas. Jadi manusia itu ramah. Kita itu makhluk yang ramah, yang harmonis, makanya Quran menyebut kita dengan an-nas. Maka kalau ada orang yang tidak ramah, jadi dia tidak layak disebut manusia. Ada orang yang pemberang, pembarungi saya, WhatsApp nak berang saja, itu dia meninggalkan fitrah kemanusiaannya. Karena manusia itu fitrahnya ramah, fitrahnya harmonis, fitrahnya suka bergaul. Makanya Allah menyebut dengan an-nas. Itu satu pendapat. Ada ulama juga yang berkata an-nas itu terambil dari kata nasiyah. Tadi anasa yang artinya harmonis. Ada juga ulama berkata terambil dari kata nasiyah yang artinya lupa. Kenapa manusia disebut dengan an-nas? Karena dia makhluk pelupa. Ya kan? Lupa. Lupa. Apalagi laki-laki suka lupa. Nampak bini orang, lupa bini orang. An-nas. Maka ada orang lupa, dan obat lupa itu sholat. Ini kisah Imam Abu Hanifah. Ada orang lupa, dia letakkan sesuatu barang, lupa, minta petunjuk pada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kamu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Waktu sholat itu datang iblis mengganggu. Waktu sholat itu yang tidak ingat jadi ingat.
Jadi kalau lupa di mana taruh kunci salat, yang tak ingat jadi ingat, itu bahayanya itu. Itu disebut dengan lupa. Nah, dari situlah ada kata an-nas. Jadi manusia itu disebut manusia karena dia pelupa, karena dia ramah. Itu an-nas. Nah, kita balik pada a'udzu birabbin nas. Jadi kita berlindung kepada Allah, dan di ayat pertama disebut Allah itu dengan Rabbin nas. Kita kadang berdoa pakai ya Allah, kadang pakai ya Rabb, Rabbi, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa arti Rabb itu. Quran terjemahan menerjemahkan dengan Rabb itu pemelihara manusia. Nah, dalam tafsir lebih dalam lagi. Nah, jadi itu beda terjemahan dengan tafsir. Kalau terjemahan itu singkat, kalau tafsir itu lebih dalam. Rabb itu adalah kapan Allah itu dipanggil Rabb. Kenapa Allah itu dipanggil Rabb? Rabb itu adalah berkumpulnya 4 sifat menjadi satu. Jadi kalau apa ibu ingin dipanggil dari orang Rabb, Tuhan ingin dipanggil Tuhan Rabb, bapak ibu harus punya 4 sifat ini. 4 sifat berkumpul jadi satu, namanya Rabb. Pertama, Maha Pencipta. Kedua, Maha Penjaga. Ketiga, Maha Mengawasi. Keempat, Maha Mengatur. 4. Allah disebut Rabb karena dia Maha Mencipta, dia Maha Menjaga, dia Maha Mengawasi, dan dia Maha Mengatur. Maka disebut Rabb. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi Rabb, penuhi 4 ini. Maha Mencipta, Maha Mencipta. Syarat pertama aja tidak bisa, jadi tidak bisa jadi Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil dengan Rabb karena dia Maha Mencipta, dia Maha Menjaga, dia Maha Mengatur, dia Maha Mengawasi. Rabbin nas, ya Allah, engkau mencipta manusia, engkau menjaga manusia, maka lindungi kami ya Allah. A'udzu, ya, engkau mengawasi manusia. Rabbin nas, engkau mengatur manusia. Itu 4. Nah, mencipta itu disebut dengan Khaliq, ya kan? Khaliq. Apalagi yang kedua, menjaga itu disebut dengan Hafiz. Hafiz. Manusia menjaga tak? Manusia menjaga tak? Satpam menjaga tak? Manusia yang menjaga disebut dengan Hafiz. Beda. Kalau manusia itu alifnya panjang, Hafiz. Kalau Allah iyanya yang panjang, Hafiz. Jadi hati-hati memberi nama anak bukan Hafiz, itu nama Allah, Hafiz. Itu kan? Apa bedanya manusia menjaga dengan Allah menjaga? Kalau manusia menjaga bisa tak kalau ya, atau jago ronda tak kalau Allah tidak tidur, itu bedanya, ya. Manusia menjaga bisa mengantuk, Allah tidak mengantuk. Itu dia. Jadi Hafiz. Al-Khaliq menjaga, Al-Hafiz yang ketiga apa tadi? Menjaga, mengatur. Mengatur itu Ar-Raqib. Maaf, bukan Ar-Raqib, subhanallah. Mengatur itu Muhaimin. Al-Muhaimin. Pasangannya Pak Anies itu. Muhaimin itu maha mengatur. Makanya orang diberi nama Muhaimin itu suka ngatur aja. Yang keempat, mengawasi. Mengawasi itu namanya Ar-Raqib.
Ar-Raqib. Jadi Allah disebut Rabb karena dia punya 4 sifat ini. 4 sifat ini bersatu disebut dengan Rabb. Jadi kalau apa ibu memanggil Allah ya Rabb, berarti apa ibu memanggil Allah ya Allah yang menciptakanku, yang mengaturku, yang mengawasiku, yang menjagaku, ya Rabb. Itu artinya. Nah, kita berlindung kepada Rabb karena dia mencipta, dia mengatur, dia menjaga, dia mengawasi. Malikin Nas, raja manusia. Allah itu raja yang sebenar-benarnya raja. Apa itu raja? Dikatakan oleh ulama, kita ini sampai jam berapa ini? Kita raja ini dulu, nanti kita buka ini. Malikin Nas, raja. Kita sering sebut Malik Yaumiddin, ya Malik. Apa itu raja? Kata ulama, Malik raja itu adalah alladzi yastawli istila'an mutlaqah. Ya. Orang atau sesuatu yang memiliki dengan kepemilikan tanpa batas. Nah, itu raja. Pak Ibu, Lai punya rumah, Lai ada batihnya, ada batih rumah Ibu, berarti tidak raja itu. Raja itu memiliki tanpa batas. Saya punya Pak kebun, orang kaya di rumah, kebun sawitnya seluas mata memandang Pak. Ada batasnya? Ada, tidak ada raja itu. Tidak raja itu. Itu saya di Palembang ada kebun tebu punya Mbak Tutut, anak Pak Harto. Kebun tebu itu kalau naik pakai drone, wah semua tidak nampak. Saya beri, ternyata ada ujungnya. Ini batas kebun tebu Mbak Tutut. Setelah itu tidak punya dia lagi. Berarti dia tidak raja. Raja itu memiliki tanpa batas. Wa yastawli istilahan mutlaqah, menguasai tanpa batas. Pak Ibu ada rumah ya? Ada apa? Rumah itu apa namanya? Sertifikatnya? Siapa yang menguasai? Kita. Sampai mana batasnya? Sampai mati. Kita sudah mati, anak kita lagi yang menguasai. Jadi kita tidak raja. Jadi raja itu memiliki tanpa batas, menguasai tanpa batas. Itu Malik. Jadi orang yang memiliki ada batasnya, menguasai ada batasnya, itu bukan Malik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak raja yang tidak punya batas kekuasaannya? Raja Jawa. Raja Jawa ini apalagi Raja Jawa ada batasnya, ya, ada batasnya, ya. Ngurus di Palestina tidak bisa, ini kan ada batas kekuasaannya, ada batas waktunya. Walaupun dia ingin buat perpanjangan melalui anaknya, tapi nanti ada batasnya, ada batasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya Raja Jawa, Raja Caniago, Raja Jawa, raja-raja ini itu sebenarnya bukan raja, itu raja-rajaan. Yang raja itu Allah. Pejabat itu tidak raja karena dia punya batasnya, ada batas jabatannya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang ingin dekat dengan yang raja-rajaan daripada yang raja sebenarnya Allah ini? Kenapa? Ya. Dengan Pak Wali Kota foto, dengan Pak Gubernur foto, pajang di rumah, biar orang tahu kita dekat. Tapi dengan Allah kita tidak, biasa saja. Kenapa? Minta tolong
Minta tolong ke raja dulu, minta tolong ke Pak Wali, ke pejabat, kepala dinas, macam-macam. Tidak dapat baru minta tolong ke Allah. Kenapa? Kenapa orang minta tolong kepada yang raja-rajaan, ingin dekat dengan yang raja-rajaan, tapi tidak mau dekat dengan yang raja sebenarnya? Maka ulama berkata, lisigari aqlihi, karena akalnya masih kecil. Ambil contoh, nanti di rumah kalau bapak ibu punya anak cucu, contoh, ada anak kecil, tawarkan kepada dia dua, ingin mobil Avanza atau mobil-mobilan, mana yang dia pilih? Anak kecil ditawarkan mobil Avanza yang berapa Avanza sekarang? 240 juta lah, ya, atau Veloz, ya, 240 juta. Nah, ini mau Avanza Veloz atau Ototo apa Bali dari pasar? Mana yang dia pilih? Dia pilih Ototo. Kenapa tidak dia pilih yang mobil Avanza ini? Karena otaknya masih kecil. Dia beranggapan mobil-mobilan ini lebih menyenangkan daripada Avanza. Padahal ini mahal. Ini yang mobil sebenarnya, ini cuma mobil-mobilan. Nah, manusia ingin dekat dengan pejabat, ingin dekat dengan kepala dinas, dengan menteri, dengan presiden, dengan Pak Lurah, itu cuma raja-raja, kekuasaannya terbatas. Dengan yang raja sebenarnya dia tidak mau dekat. Itu karena otaknya masih kecil. Nah, coba Pak ditawari, ingin Avanza atau ingin mobil-mobilan? Mana pilih? Avanza. Batu. Karena otak bapak sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, mana yang penting, mana yang tidak. Jadi kalau ada orang dengan pejabat ingin dekat, dengan Allah tidak mau dekat, itu raja-rajaan. Dengan pejabat takut, dengan Allah tidak takut, itu masih kecil. Banyak begitu. Di kantor juga banyak, di UIN banyak. Tidak sholat zuhur, di sholat zuhur tu awak menjadi dirjen ke bandara, aku talabe aku berang dirjen di kosa sholat zuhur tu. Sholat zuhur menghadap Allah nanti saja, karena mau ada dirjen datang, nanti marah dia. Kepada dirjen takut dia marah, kepada Allah ya semestinya dibalik, maaf Pak Dirjen, mau sholat dulu dikubirah Allah Pak Dirjen ikut. Kan begitu. Banyak enggak begitu? Banyak. Bagaimana kita rapat nanti zuhur? Nanti sajalah, kita ada rapat zuhurnya nanti aja diakhirkan. Kita sekarang ada rapat penting ini ya. Jadi itu karena orang itu masih kecil akalnya. Jadi kalau ada orang seperti itu, anggap sajalah anak kecil begitu. Nah, itu malikin nas. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tahu Allah itu raja, bagaimana sikap kita? Kita ingin dekat dengan Allah karena dia yang raja sebenarnya ya. Maaf ini, saya bukan tidak terkait dengan apa-apa. Misalnya wali kota bisa minta tolong ke Pak Wali Kota, Pak tolong Pak, di mana itu? Saya ada urusan Pak di Payakumbuh. Itu urusan tidak bisa saya di Padang saja. Itu luar kekuasaan saya. Karena yang lain itu terbatas. Kalau kita dekat dengan Allah tadi, tidak terbatas. Allah tidak pernah berkata, saya tidak bisa, itu di luar kekuasaan saya. Tidak. Itu dia. Malikin nas. Ilahin nas, Tuhan manusia. Ilah ini kalau Rabb itu artinya mencipta, mengatur, mengawasi, menjaga. Kalau Malikin nas itu raja, dekat. Nah, Ilahin nas itu yang disembah oleh manusia. Kalau ada Maha mencipta, Maha menjaga, Maha mengatur, Maha mengawasi, raja di raja, layak disembah enggak? Layak enggak disembah?
Makanya ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Nah, ini tiga dulu ya. Hari sudah terang ini ya. Tidak sampai kita ayat 6, bulan depan kita sambung ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya Bapak Ibu, Allah itu layak tak menjadi tempat perlindungan? Layak tak? Layak. Dia maha mencipta. Kejahatan yang menghampiri kita itu juga Allah yang mencipta. Kenapa dia tidak mampu menghentikan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin. Jin itu Allah juga yang mencipta. Allah yang mengaturnya, Allah yang menjaganya, Allah yang mengawasinya. Kenapa tidak layak menjadi tempat perlindungan? Itulah kenapa Allah itu kita mintakan menjadi tempat perlindungan. Baik. Ini saja. Ada pertanyaan buat saya untuk 3 ayat ini? Tidak ada Ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Aku qouli hadza, kita lanjutkan pertemuan bulan depan dengan ayat yang keempat. Qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.